Halo semuanya, perkenalkan saya Dihan Sudapringa Suhendi dan kali ini kita akan belajar mengenai teknik vokal dasar. Ada 5 teknik dasar bernyanyi yang harus kita latih dengan konsisten untuk mencapai target vokal yang kita inginkan. Nah, teknik yang pertama yaitu teknik intonasi. Teknik intonasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah teknik vokal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan ketepatan tinggi serta rendahnya suatu bunyi di setiap nada. Hal tersebut berarti ada penekanan yang berbeda-beda dalam setiap jumlah suku kata pada sebuah lagu yang sedang dinyanyikan. Seseorang penyanyi yang menguasai teknik intonasi dapat bernyanyi dengan lebih baik dan mampu menghasilkan bunyi atau suara yang jernih, nyaring, dan sangat nyaman ketika didengarkan. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan ketika ingin melatih teknik intonasi. Yang pertama adalah latihan bernyanyi dengan tempo yang lambat dan kemudian diubah menjadi tempo yang lebih cepat. Lalu yang kedua, latihan bernyanyi dengan menggunakan tempo yang lebih variatif. Yang ketiga, latihan bernyanyi dengan nada yang lebih variatif bisa dilakukan dengan memulai nada rendah ke nada tinggi. Lalu yang keempat, latihan bernyanyi dengan menggunakan jenis tangga nada kromatis. Yang kedua adalah teknik artikulasi. Teknik artikulasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai jenis teknik vokal dalam melakukan perubahan saluran di ruang rongga udara. Hal itu dimaksudkan agar seorang penyanyi bisa menghasilkan bunyi atau suara dan juga kata-kata yang lebih jelas. Nah, ada beberapa faktor yang perlu kamu perhatikan agar bisa menguasai teknik artikulasi dengan baik dan benar. Yang pertama adalah sikap badan. Dalam bernyanyi, seorang penyanyi perlu mempunyai sikap badan yang benar. Hal ini bertujuan untuk membuat sirkulasi udara yang memiliki fungsi sebagai pendorong utama produksi suara dapat berjalan dengan lebih lancar. Nah, berikut ini tips agar kamu bisa memiliki sikap badan yang baik dan benar ketika menyanyikan sebuah lagu. Yang pertama, posisi kepala harus tegak dan pandangan ke arah depan. Yang kedua, posisi tulang punggungmu lurus. Yang ketiga, posisi dada agak membusung atau ke depan. Nah, yang keempat, posisi kaki selebar bahu. Lalu tips yang kedua adalah posisi mulut. Posisi mulut juga sangat turut memberikan pengaruh dalam proses pembentukan suara untuk seorang penyanyi. Apabila posisi mulut dan bentuk mulut tidak tepat, hal tersebut dapat berakibat pada suara yang dihasilkan menjadi lemah dan tidak nyaring. Nah, berikut tips untuk melatih posisi mulut. Yang pertama, mulut dapat dibuka selebar 3 jari secara vertikal atau membentuk mulut elips, sehingga suara yang dihasilkan menjadi bulat dan kuat. Yang kedua adalah aliran udara dapat diarahkan ke arah langit-langit keras sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan lebih lantang. Teknik yang ketiga adalah teknik resonansi. Resonansi dalam aktivitas bernyanyi pada dasarnya adalah suatu gejala bunyi yang mengembalikan bunyi ke suatu ruangan lain. Hal ini bisa jadi menimbulkan semacam gema yang dikarenakan adanya pantulan suara yang berasal dari ruangan dengan dinding keras. Resonansi memiliki peran yang sangat penting untuk membuat pita suara menjadi lebih nyaring dan indah. Oleh karena itu, penguasaan resonansi yang baik dan benar akan menghasilkan teknik vokal dalam bernyanyi yang baik dan benar pula. Teknik yang keempat adalah teknik pernafasan. Dalam bernyanyi, pernapasan menjadi salah satu teknik vokal yang sangat berperan penting sehingga perlu untuk dilatih secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena seorang penyanyi akan lebih memerlukan banyak udara yang keluar dan masuk melalui paru-paru. Nah, berikut ini adalah 3 jenis teknik pernapasan yang perlu penyanyi kuasai dalam bernyanyi. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada dapat dilakukan dengan cara menghirup udara ke dalam paru-paru
dan menempatkannya pada bagian atas paru-paru atau di dada. Pernapasan dada bisa dikatakan juga sebagai napas pendek dan tidak cocok sebenarnya jika dipakai saat bernyanyi. Jenis pernapasan ini sering digunakan dalam menyanyikan lagu yang memiliki nada-nada rendah. Walaupun begitu, penyanyi yang menggunakan pernafasan dada akan lebih mudah kehabisan nafas ketika bernyanyi. Yang kedua adalah pernafasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang bisa menghasilkan suara menjadi lebih keras, namun tidak cukup bagus apabila digunakan pada saat bernyanyi. Hal ini disebabkan karena pernapasan perut dilakukan dengan cara menghirup udara untuk kemudian dimasukkan dan ditahan dalam rongga perut hingga mengembang besar. Selain itu, teknik pernapasan jenis ini kurang efektif dikarenakan membuat paru-paru menjadi lebih sehingga udara yang masuk menjadi lebih cepat keluar dan mengakibatkan penyanyi mudah kehabisan nafas. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Teknik pernapasan terbaik yang paling sering digunakan oleh penyanyi adalah pernapasan diafragma. Pada pernapasan diafragma, penyanyi mampu mendapatkan udara lebih banyak sehingga membuat napas menjadi lebih panjang dan kontrol udara menjadi lebih mudah. Pada pernapasan diafragma, nafas yang dikeluarkan dapat dikontrol dengan sadar oleh diafragma dan otot bagian kiri. Ketika diafragma menegang dan lurus, secara otomatis rongga perut dan rongga dada menjadi lebih longgar. Pada saat seperti itu, volume menjadi bertambah sehingga membuat tekanan berkurang dan udara bisa masuk ke paru-paru lebih banyak. Teknik yang kelima, teknik pembawaan. Teknik terakhir yang perlu dikuasai oleh seorang penyanyi adalah pembawaan. Pembawaan dalam bernyanyi merupakan bagian dari salah satu teknik yang harus dimiliki oleh penyanyi pada saat menyanyikan sebuah lagu. Walaupun memiliki teknik vokal yang baik dan benar, apabila seseorang penyanyi tidak sesuai dalam membawakan lagu, maka penyanyi menjadi tidak akan menarik dan bisa jadi kurang disukai oleh pendengar. Oleh karena itu, memiliki pembawaan yang benar dalam membawakan lagu menjadi penting karena bagian dari hubungan penyanyi dengan penikmat. Nah, beberapa tips yang dapat mempengaruhi dalam menyanyikan lagu untuk pendengar. Di antaranya yang pertama, tema. Yang kedua, tempo. Yang ketiga, dinamika. Yang keempat, ekspresi. Yang kelima, irama. Yang keenam, pesan. Dan yang ketujuh, gaya menyanyi. Berikut adalah 5 teknik vokal dasar. Nah, ada satu hal lagi yang perlu diingat oleh teman-teman, yaitu sebuah teori hanya akan menjadi sebuah omong kosong apabila kalian tidak mempraktekannya. Maka dari itu, ayo kita serius dan konsisten dalam latihan. Saya Dihan dan bye-bye.